Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farhan Widinata Handoko dari kelas PTM 3D NIM 100. Di sini saya akan mempresentasikan untuk tugas UTS dari dosen pengampu Ibu Hana Zakia. Untuk yang pertama adalah nano dan mikroteknologi. Teknologi nano dan mikro adalah subbidang dalam ilmu material yang berfokus pada pemahaman dan pengembangan bahan dan struktur dengan skala nano dan mikro. Skala nano adalah sekitar 1 hingga 100 nanometer atau 10 pangkat min 9 meter. Sementara skala mikro adalah sekitar 1 hingga 100 mikrometer atau 10 pangkat min 6 meter. Dalam bidang ini, peneliti manipulasi material pada tingkat atom dan molekul untuk menciptakan material dengan sifat yang unik dan aplikasi baru. Contohnya termasuk nanoteknologi dan pembuatan microchip. Untuk agregat adalah kumpulan partikel yang berdekatan dalam suatu bahan seperti batu, pasir, atau bahan padat lainnya. Agregat dapat terdiri dari berbagai ukuran dan bentuk partikel bersifat sangat bergantung pada sifat-sifat partikel yang membentuknya. Dan untuk atom adalah unit dasar dari materi yang terdiri dari inti atom yang mengandung proton dan neutron dikelilingi oleh elektron. Atom adalah bagian terkecil dari unsur kimia yang masih mempertahankan sifat kimiawi. Untuk molekul adalah struktur kimia dasar yang terdiri dari atom-atom yang terikat bersama melalui ikatan kimia. Molekul merupakan unit terkecil dari suatu senyawa kimia dan memiliki sifat unik sendiri berdasarkan komposisi dan susunan atomnya. Untuk partikel subatom adalah partikel yang lebih kecil dari atom dan termasuk kategori partikel subatomik. Contoh partikel subatomik meliputi proton, neutron, dan elektron. Subatomik adalah istilah yang merujuk pada sesuatu yang berhubungan dengan partikel yang lebih kecil. Untuk yang kedua, yaitu materi saya adalah metallic bonding. Untuk yang kedua, materi saya adalah di halaman 61, yaitu metallic bonding, yaitu tentang atom yang memiliki elektron yang terisi sebagian orbital berinteraksi dengan atom lain dengan serupa ke elektronegatifan, misalnya natrium atau Na sama dengan Ne3S1. Elektron terdekolisasi dan mendistribusikan diri mereka sendiri di sekitar. Untuk yang ketiga ada di halaman 89, yaitu tentang single kristal atau yang disebut dengan kristal tunggal. Di 89 yaitu single kristal atau yang disebut
atau kristal tunggal adalah jenis struktur kristal di mana seluruh materi dalam bahan tersusun dalam satu pola gizi berulang dengan orientasi yang beragam. Kristal tunggal memiliki sifat-sifat yang seragam dan semua arah, dan sifat-sifat ini tergantung pada jenis material dan struktur kristalnya. Contohnya kristal tunggal adalah berlian atau natrium klorida. Yang kedua ada anisotropik. Anisotropik merujuk pada sifat material yang berbeda dalam arah yang berbeda. Ini berarti sifat material seperti sifat mekanik atau konduktivitas panas bervariasi tergantung pada arah tertentu. Ini sering terjadi pada materi kristal yang memiliki struktur gizi yang berbeda dalam berbagai arah. Sebagai contoh, sebagian kristal logam dan mineral alami bersifat anisotropik. Polikristalin atau acak. Polikristalin adalah struktur material yang terdiri dari banyak butiran atau kristal-kristal kecil yang terletak dalam berbagai orientasi. Acak ini menghasilkan material dengan sifat-sifat yang berbeda dalam berbagai arah. Polikristalin acak sering ditemui dalam logam yang telah dilebur dan dicetak ulang, di mana kristal-kristal kecil tidak memiliki orientasi beragam. 3. Ada isotropik. Isotropik adalah sifat material. Keempat, isotropik adalah sifat material yang seragam dalam semua arah. Artinya sifat-sifat material tidak bergantung pada arah tertentu. Material isotropik memiliki sifat-sifat yang sama dalam semua arah. Contohnya termasuk air murni dan gas ideal. Untuk kelima, polikristalin berstruktur. Polikristalin berstruktur adalah jenis polikristalin di mana kristal-kristal kecil dalam material memiliki orientasi yang cenderung terkonsentrasi pada beberapa arah tertentu. Hal ini mengakibatkan material memiliki sifat-sifat yang lebih kuat atau lebih lemah dalam arah tertentu. Polikristalin berstruktur sering ditemukan dalam logam yang mengalami deformasi plastik atau proses manufaktur yang khusus. Yang keenam ada amorf. Amorf adalah jenis material yang tidak memiliki struktur kristal teratur. Atom molekul dalam material amorf tidak tersusun dalam gizi kristal yang teratur, sehingga material ini tidak memiliki arah yang seragam dan seringkali memiliki sifat yang seragam dalam semua arah. Contoh material amorf termasuk kaca dan plastik. Sifat-sifat material sangat penting dalam ilmu material dan pemahaman anisotropi, isotropi, serta polikristalin dengan atau tanpa tekstur adalah kunci merancang menggunakan material sesuai dengan aplikasi tertentu. Untuk yang keempat, materinya adalah titik koordinat yang ada di halaman 95. Titik koordinat ada yang warna hijau dan ini membentuk koordinat A, B, dan C. Yang kelima ada bidang kristal yang ada di halaman 103. Atau crystallographic direction. Kristalografi yang disebut juga kristalografi arah adalah salah satu aspek penting dalam ilmu kristalgrafi yang berkaitan dengan penentu dan deskripsi arah dalam suatu kristal. Di sini ada arah-arah dari regle, orientasi map, Miller map, dan ini ada arah-arahnya. Contoh indeks arah HKL. Indeks arah digunakan untuk mengidentifikasi arah dalam suatu kristal. Ini menunjukkan orientasi garis vektor atau sumbu dalam suatu kristal. Indeks
arah HKL dinyatakan dalam bentuk 3 angka bulat H, K, L yang berkaitan dengan perpotongan arah dengan 3 sumbu kristal yang saling tegak lurus. Indeks bidang. Indeks bidang digunakan untuk mengidentifikasi permukaan bidang dalam satu kristal. Ini mengacu pada orientasi bidang dalam kristal disusun dalam bentuk 3 angka bulat HKL. Indeks bidang HKL menggambarkan hubungan antara bidang kristal dengan sumbu kristal yang saling tegak lurus. Untuk yang ketiga ada interaksi arah dan bidang. Dengan menggunakan indeks arah kita dapat menentukan hubungan antara arah tertentu dengan bidang-bidang yang bersinggungan arah tersebut. Ini adalah informasi penting dalam pemahaman sifat-sifat kristal seperti kemampuan kristal memecahkan cahaya atau sifat-sifat mekanik. Untuk yang keenam yaitu ada tentang di halaman 177 yaitu tentang BBC. Ya, BBC ini adalah closed placket plan atau bidang bungkus rapat, merujuk pada bidang kristal dalam suatu struktur kristal yang memiliki atom-atom yang tersusun rapat secara periodik dalam konteks kubus satuan. Istilah ini merujuk pada bidang atom yang tersusun dalam yang sangat padat dan efisien. Dalam kristal ada 3 jenis tata letak atom pada bidang ini. Tata letak heksagonal berpusat, tata letak kubus sederhana, dan tata letak kubus berpusat pada badan BBC. Dan yang terakhir ada di halaman 199 yaitu menghitung komposisi. Komposisi atau konsentrasi dapat dihitung menggunakan perbandingan persen massa dan persen atom. Persen massa C1 sama dengan M1 per M1 plus M2 kali 100. C1 plus C2 sama dengan 100. C absen 1 plus C absen 2 sama dengan 100. Persen atom dihitung menggunakan mol sebagai acuan. C absen 1 sama dengan N M1 per N M1 plus N M2 kali 100. Konversi A atomic weight C absen C1 absen sama dengan C1 kali A2 per C1 kali A2 plus C2 kali A1 kali 100. C2 absen sama dengan C2 kali A1 per C1 A2 plus C1 kali A2 plus C2 kali A1 kali 100. C1 sama dengan C absen 1 C1 absen kali A1 per C1 absen kali A1 plus C2 absen kali A2 kali 100. C2 sama dengan C2 absen kali A2 per C2 absen kali A1 plus C2 absen kali A2 kali 100. Berikut yang dapat saya presentasikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.